Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Tristia Wedastiti, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Dari Sekolah SMP Negeri 12 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Akan melakukan praktik pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan materi Trihita Karana. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran kita mulai, dilanjut dengan doa, nggih. Untuk ketua kelas bisa pimpin doanya ke depan. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Om Awi Genam Mastuna. Kalau sudah selesai melakukan pembersihan kelas, silakan pintunya duduk dulu. Silakan. Tidak ada yang berada di dalam lagi, semua berada keluar. Silakan duduk pintunya. Terima kasih. Siderawang Karisyami Sidewawan Tumesada Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Silahkan dirapiin dulu bangkunya. Ada sampah nggak di kolong bangkunya? Tidak. Ya, sudah bersih ya kelasnya, sudah piket tadi ya? Sudah. Bajunya tolong dirapiin. Kalau ada bajunya yang keluar-keluar dimasukkan. Biar rapi, biar ganteng, biar cantik belajarnya hari ini. Nggih. Apa kabar? Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang, sedih, atau bagaimana? Senang. Sehat semua? Sehat. Ya. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Absen berapa yang tidak sekolah hari ini? 20. Atas nama Osa. Osanya kemana ya? Izin. Lagi ada yang tidak sekolah? Bayu. Bayu absen berapa? 16. Ada yang di luar kelas hari ini? Tidak. Berarti semua sudah masuk kelas ya. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu nggih. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk ketua kelas bisa mohon bantuannya untuk sebagai dirjen. Garuda
Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sekarang kita lanjut ke kesepakatan kelas. Hari ini kita ada kesepakatan kelas sebelum kita belajar ya. Kalian bisa baca kesepakatan kelasnya. Kalian harus bersedia datang tepat waktu mengikuti pembelajaran ya. Kemudian melantunkan puja Trisanya dan berdoa sebelum belajar. Sudah kan kalian lakukan tadi? Baik, berpakaian yang sopan dan bersih. Sudah ya, sudah semua berpakaian rapi, bersih. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi apa kemarin materinya? Upakara ya. Masih ada yang ingat di mana apa pengertian upakara itu? Coba angkat tangan. Baik, Gita. Upakara itu adalah sarana keseharian yang dihadirkan kepada Tuhan agar bisa menjadi dewasa saat keagamaan berlangsung. Iya, benar sekali. Segala perbuatan tangan atau pekerjaan tangan yang dilakukan ya untuk menghantarkan atau untuk mengantarkan kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan sarana yang namanya yadnya. Nah, di mana tingkatan yadnya itu ada 3. Masih ingat nggak tingkatan yadnya itu? Coba, April. Tingkatannya itu ada 3, yaitu pertama ada kanista, itu ada yang paling kecil. Kedua ada madhyama, itu ada tingkatan sedang. Iya. Utama itu adalah tingkatan yang paling besar atau tinggi. Iya, tingkatan upakara itu ada 3, yaitu kanista atau kanistama, madya atau madhyama, dan utama atau utamaning. Ya, utamaning yadnya. Aku lanjut juga, kita ada pertanyaan. Ibu ada pertanyaan, apa yang menyebabkan kalian ini merasa bahagia? Ayo, siapa bisa menjawab? Riko, coba Riko. Menjaga kerukunan. Iya. Yang menyebab kita bahagia menjaga kerukunan ya. Bagaimana caranya agar tercipta hubungan yang harmonis itu? Dengan cara apa? Ada yang tahu? Coba Dewa. Berkomunikasi dengan baik. Iya, berkomunikasi dengan baik. Ada lagi? Mira. Menghargai dan menghormati. Iya, menghargai dan menghormati sesama. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Tidak membeda-bedakan teman. Ya, baik. Berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran Trihita Karana ini agar siswa mampu, agar kalian mampu memahami ya pengertian Trihita Karana dan dapat menguraikan bagian-bagian dari Trihita Karana serta penerapannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu Trihita Karana ya. Nah, kalian bisa lihat di slide di depan ya, pengertian Trihita Karana ya, di mana Trihita Karana itu berasal dari bahasa, ada yang tahu? Sanskerta. Berasal dari bahasa Sanskerta ya. Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana artinya penyebab. Ya, jadi Trihita Karana itu artinya 3 penyebab kebahagiaan. Bagian-bagian Trihita Karana kalian bisa lihat di slide, yaitu ada parahyangan. Yang kedua ada pawongan. Yang ketiga ada palemahan. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagiannya. Parahyangan itu adalah apa?
Hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, ya. Penerapannya, nah, contoh penerapannya bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya satu, yang pertama, sembahyang mepamit dari rumah ya ke sekolah, ya. Kemudian di sekolah kalian bisa melakukan puja Trisanya, kemudian menghaturkan canang di Padmasana, ya. Kemudian yang kedua ada pawongan, ya. Pawongan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia atau sesama. Contoh penerapannya. Nah, lihat contoh penerapannya adalah menjalankan swadharma masing-masing, kewajiban masing-masing, ya. Kemudian menolong sesama teman, ya. Menolong sesama teman yang tidak bawa bekal, ya. Menolong sesama teman yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga ini adalah bagian yang ketiga, pelemahan. Di mana pelemahan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan, ya. Contoh penerapannya kalian sudah sering melakukan, ya. Paling sering dilakukan ini adalah menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan, baik itu di lingkungan di tempat kalian tinggal, di sekolah maupun di mana kalian berada. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu wajib kalian lakukan, sudah kalian sering lakukan di sekolah, di rumah. Nah, di sini Ibu akan tayangkan, ya, video pembelajaran, ya, penerapan Trihita Karana. Di dalam agama Hindu ada sebuah ajaran yang disebut Trihita Karana. Trihita Karana terbentuk dari tiga kata, Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan atau sejahtera, Karana yang berarti sebab atau penyebab. Di Bali yang bertempat di perguruan Dwi Chandra Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperan atau alam ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hal-hal yang bersifat skala di skala. Di dalam ajaran agama Hindu dapat diwujudkan dengan butayatnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan unsur-unsur alam. Contoh yang biasa dilakukan yaitu ada. Setelah kalian menyimak video, sekarang ada pengerjaan LKPD, ya. Kalian mengerjakan LKPD. Nah, dari tampilan video pembelajaran tadi, apakah ada yang bertanya? Iya, bagus. Banyak ada yang bertanya. Coba, Dayu, apa yang mau ditanyakan dari penampilan hasil simakan dari Dayu? Apakah menolong nenek menyeberang jalan termasuk dalam pawongan? Oke, pertanyaannya, apakah menolong nenek di jalan, apakah termasuk ke dalam bagian pawongan? Jawabannya? Iya, termasuk pawongan karena menolong sesama. Ada lagi pertanyaan? Baik, Rani. Apakah melakukan piket kelas termasuk ke dalam ajaran pelemahan? Iya, apakah melakukan piket kelas termasuk ke dalam ajaran pelemahan? Gita. Iya, karena kalau kita piket kelas itu kan kita membersihkan lingkungan. Iya, bagus. Jawabannya iya, karena piket kelas itu membersihkan lingkungan sekitar sekolah, ya, membersihkan lingkungan sekolah. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, ya, setelah kalian membentuk kelompok, ya. Nanti kalian bisa mencari masalahnya, ya. Nanti ada permasalahan yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian jawab di LKPD, yaitu
menentukan bagian-bagian dari Trihita Karana itu ada berapa ya, kalian bisa sebutkan. Kemudian bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, penerapan dari bagian-bagian Trihita Karana tersebut. Baik, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok ya. Ayo sat. Kelompoknya sudah terbentuk? Sudah. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya, silahkan diidentifikasi dulu. Kelompok 2. Kelompok 3, sabar ya. Ingat pengerjaannya selama 20 menit harus sudah dikumpul ya. Satu menit lagi, sudah? Oke. Sudah? Iya, ditunggu ya, 1 menit lagi. Sekarang setelah kalian bertegang-tegang, lelah-lelah berpikir untuk pemecahan masalah yang kalian buat, sekarang kita mengadakan ice breaking. Ya, ayo berdiri semua. Berdiri semua. Ya. Berdiri. Sudah? Ayo kita tepuk semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian di depan kelas ya. Diperlihatkan sama temannya ya. Baik, siapa mau yang tampil pertama? Angkat tangan. Ya. Baik, kelompoknya April. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Jadi yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan Trihita Karana. Jadi Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Berarti Trihita Karana memiliki makna 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Selanjutnya nomor yang 3 yaitu berikan 3 contoh penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada parahyangan yang sembahyang sebelum melakukan aktivitas. Dengan tidak membeda-bedakan teman yang termasuk dalam pawongan, Trisandia sebelum memulai pelajaran yang termasuk dalam parahyangan, dan terakhir tiket kelas yang termasuk ke dalam kelemahan. Kita ucap Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang dilanjutkan, kelompok berapa yang berani maju menampilkan presentasinya di hadapan teman-temannya? Ayo, Asyani, sama Riko, sama Rani, sama Andika, sama siapa ya? Iya, Aka. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Trihita Karana? Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Ya. Lanjut. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 unsur dalam Trihita Karana. 1. Parahyangan. Parahyangan adalah
hubungan harmonis antara manusia dengan ide yang dewasa. Kedua, palongan. Palongan adalah hubungan harmonis dengan sesama manusia. Tiga, palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan andalan berhubungan. Iya. Kasih tahunya pertanyaan ya. Yang ketiga, berikan 3 contoh penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, 3 contoh penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan, Iya. menolong sesama, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengapa menjaga keseimbangan Trihita Karana penting dalam kehidupan? Karena dengan Baik, Ibu akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang materi Trihita Karana ya. Sekarang bisa dijawab kesimpulannya, Trihita Karana itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata Trihita dan ya, yang artinya siapa bisa jawab, angkat tangan. Rasya. 3 penyebab kebahagiaan. Iya, tepuk tangan. Sekarang Ibu kasih refleksi ya. Ibu ingin menanyakan, bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari Trihita Karana hari ini? Nah, tentunya Rasya ya, lebih pintar jadinya ya, Rasya. Nah, baik, setelah kita refleksi, Ibu ada soal untuk mengevaluasi kembali ya. Silahkan dikerjakan 3 soal pilihan ganda, 2 soal untuk uraian singkat ya. Silahkan dikerjakan di kertas lempiran yang Ibu infokan tadi. Silahkan dikumpul, Ibu mau periksa. Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari karakteristik dari nilai-nilai Pancasila terhadap konsep Trihita Karana. Dipelajari, kita minggu depan bahas materi ya. Kemudian hari ini sudah cukup. Jadi pesannya Ibu, kalian harus lebih mendekatkan diri terhadap kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Tujuannya untuk memohon keselamatan dan kesehatan. Apapun yang kalian lakukan harus selalu ingat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian kalian juga harus saling menyayangi ya, sesama manusia, sesama teman di sekolah, sesama keluarga di rumah ya, di lingkungan kepada tetangga kalian, di lingkungan di mana kalian berada juga ya. Dan juga kalian harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dimanapun kalian berada. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah sangat baik ya, sudah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan doa sebelum pulang. Coba untuk ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doanya. Tangan Agusti Karana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan kembali, silahkan duduk. Baik, kita mengucapkan salam Pramasanti dulu. Pramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih, kalian bisa pulang ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah ya.